Ya, walaupun di tengah sentimen PSBB yang kembali diperketat dan juga kasus corona yang mencatat rekor setiap harinya, indeks harga saham gabungan atau IHSG menjadi yang terbaik di ASEAN, di mana indeks bursa tanah air sudah melebihi level sebelum terjadinya pandemi di negara kita, bahkan aliran dana asing kian memanjiri. Nah, seberapa perkasa bursa saham tanah air di tahun 2020 ini? Saya bahas untuk Anda di sore hari ini di IHSG Juara ASEAN. Ya, walaupun bayang-bayang pengetatan PSBB di ibu kota Jakarta kian menghantui, IHSG mampu bergerak ekspansif sepanjang tahun 2021 ini. Dan kinerja IHSG ini melampaui negara-negara di Asia lainnya. Kita lihat yang pertama, di sini ada Vietnam, negara yang sering sekali dibanding-bandingkan kinerjanya dalam menarik investasi atau Foreign Direct Investment (FDI). Ternyata ini performanya di bursa saham kalah juga dengan IHSG, di mana bursa saham Vietnam ini naik di kisaran 7,44% ke level 1.187,4. Lalu kemudian kita lihat Thailand begitu ya, ini juga bursa sahamnya meningkat atau naik di kisaran 7%, yaitu di 7,34% ke level 1.535,98. Lalu kemudian kita lihat dua negara yang sangat dekat sekali posisinya dengan kita lihat Malaysia, bursa sahamnya sepanjang tahun 2021 ini naik di kisaran 2,3%. Kalau kita lihat Malaysia menjadi yang paling kecil di sini karena kita ketahui ya di Malaysia ini kasus dari infeksi COVID-19 ini makin melonjak dan bahkan pemerintahnya melakukan lockdown secara nasional untuk kedua kalinya. Dan alhasil bursa saham di Malaysia memang kemarin kita ketahui beberapa hari yang lalu ini sempat anjlok. Namun secara year to date di 2021 ini masih naik di kisaran 2,3%. Lalu kemudian kita lihat negara jiran kita lainnya yaitu Singapura, ini juga masih mencatatkan kinerja yang positif yaitu di 4,96% ke level 3.000. Dan kita ketahui juga bahwa Singapura ini juga tengah terjadi ya lonjakan dari infeksi kasus corona, namun kalau kita lihat bursa sahamnya ini masih naik, bahkan naiknya ini hampir 5%. Namun dari kesemua negara ini ternyata Indonesia, indeks harga saham gabungan kita menjadi juara dengan kenaikan yang paling signifikan 7,63% ke level 6.435,2. Dan ini kita mengambil data per 14 Januari kemarin. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa indeks harga saham gabungan kita merupakan juara di Asia. Nah, lebih lengkap bagaimana perjalanan bursa tanah air kita di tahun 2021 ini, kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kita lihat bersama-sama di akhir tahun 2020 dan juga di awal tahun 2021 ini memang indeks harga saham gabungan kita sudah kembali ke level psikologisnya yakni di atas 6.000 begitu ya, tepatnya di 6.104 per 4 Januari 2021 ini. Setelah kita ketahui anjlok sangat dalam sekali di Maret 2020 lalu di mana IHSG kita tekor ke level 3.900-an dan merupakan titik terendah IHSG dalam beberapa tahun terakhir. Namun kita lihat di 2020 ya, slowly but sure indeks harga saham gabungan kita mulai rebound lagi dan memulai perdagangan akhirnya ini di atas level 6.000. Lalu kemudian kita lihat untuk di 6 Januari atau sekitar 2 hari perdagangan pertama di 2021 memang indeks kita agak sedikit turun begitu ya ke level 6.065. Namun bisa kita lihat dari grafis ini bahwa sejak 6 Januari ini terus terjadi yang namanya peningkatan, di mana pada 11 Januari indeks harga saham gabungan kita ini sudah menembus level sebelum pandemi yaitu di 6.300-an, tepatnya di 6.382. Bahkan 2 hari setelahnya di 13 Januari ini sempat ke level tertingginya begitu ya di 6.435 dan bahkan di 14 Januari kemarin ini memang agak terkoreksi tipis namun masih mampu berada di atas level 6.400. Dan kalau kita lihat secara year to date hanya dalam bisa kita hitung ini sekitar hanya 2 minggu perdagangan begitu ya, indeks harga saham gabungan kita sudah menguat di 7,63% dan sekali lagi saya tekankan ini menjadi juara di Asia. Nah, lantas dengan rally-nya IHSG kita pada tahun 2021 ini seperti apa nih kapitalisasi pasar dari bursa kita dan juga komposisinya? Kita lihat di slide berikutnya.
Ya, kita mulai dari net foreign buy asing terlebih dahulu yang juga ternyata ini ada peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 ini. Dan ini data yang kami rangkum hingga perdagangan di 14 Januari kemarin. Kita lihat untuk net foreign buy secara keseluruhan di all market pada secara year to date begitu ya pada 14 Januari kemarin ini tercatat sebesar 10,52 triliun rupiah dengan nilai turnover perdagangan selama tahun 2021 ini mencapai 196,8 triliun rupiah. Dan kalau kita rinciin lagi begitu ya net foreign buy-nya ini untuk di market regular sendiri terjadi pembelian dari asing sebesar 8,39 triliun dan juga di pasar negosiasi ini di sekitar 2 triliun rupiah tepatnya di 2,13 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat market cap kita saat ini ya per 14 Januari 2021 kemarin ini sudah berada di angka 7.521,82 triliun rupiah. Dan juga ini angka ini meningkat kalau kita bandingkan pada posisi Januari 2020 pada tepatnya 4 Januari yang berada di kisaran 7.200 triliun rupiah. Jadi bisa kita lihat kalau dari sisi market cap-nya ini sudah meningkat begitu ya di tahun 2021 ini. Dan kalau kita lihat di tengah hijaunya IHSG kita ini ada saham-saham yang mencatatkan kenaikan tertinggi nih kalau kita bandingkan dari periode 2020 dan juga 2021. Nah, apa saja saham-saham top gainers ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, bagi Anda yang mempunyai saham-saham ini pasti Anda sudah merasakan cuan yang sangat fantastis ya. Kita mulai dari emiten farmasi plat merah Kimia Farma yang walaupun kita ketahui dalam beberapa hari terakhir perdagangan ini sahamnya sudah berkali-kali berhari-hari kena auto reject bawah atau ARB begitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan posisi di awal tahun 2020 lalu atau lebih kurang setahun, sahamnya ini sudah naik di kisaran 257%. Di mana pada 3 Januari 2020 harga saham dari Kimia Farma atau KAF ini berada di level 1.215. Lalu kemudian kita ketahui pandemi terjadi begitu ya, lalu kemudian sentimen vaksin ini kian berdatangan dan akhirnya dipilihlah Kimia Farma dan juga Indofarma begitu ya sebagai yang nantinya akan mendistribusikan vaksin. Yaitu saat ini kalau kita lihat per 4 Januari 2021 kemarin kita ambil secara setahun saja begitu ya, saham dari Kimia Farma sudah berada di 4.350 dan saat ini berada di sekitar 5.000-an. Namun itu sempat ke titik tertingginya yaitu di sekitar 7.000-an rupiah per satu unit sahamnya untuk KAF. Namun seperti saya katakan auto reject bawah berkali-kali dan ditutup di level sekitar 5.000-an. Lalu kemudian kita lihat yang kedua di sini ada Aneka Tambang atau ANTM yang pada 3 Januari 2020 harga sahamnya berada di Rp850 per satu unit sahamnya. Lalu kemudian kita lihat di 4 Januari 2021 harga saham dari Aneka Tambang atau Antam ini di 1.935 atau secara satu tahun ini sudah naik di 144%. Namun kita ketahui harga saham Antam ini kan terus melambung tinggi ya. Saat ini berada di sekitaran 3.200-an rupiah per satu unit sahamnya. Bahkan kemarin tertingginya ini pernah di 3.500. Namun kita ketahui beberapa hari ini memang terkikis begitu penguatannya. Lalu kemudian kita lihat di sini ada Bank BRI Syariah dengan kode emiten saham BRIS yang kita ketahui begitu ya, ini merupakan adanya penggabungan ada antara 3 bank syariah BUMN yang membuat harga saham dari BRIS ini melejit tinggi 607%. Kalau kita bandingkan dari posisi 3 Januari 2020 di Rp328 dan di 4 Januari 2021 di Rp2.250. Bahkan saat ini harga saham dari BRIS ini juga sudah berada di level 3.000-an ya. Jadi kalau kita bandingkan dari 3 Januari 2020 hingga saat ini di level 3.000-an, berarti kenaikannya sudah bukan 607% lagi, tapi sudah di atas 1.000%. Jadi bisa Anda bayangkan ya kenaikan dalam lebih dari 1 tahun begitu ya, kira-kira 1 tahun 1 bulan begitu, ini kenaikannya sudah mencapai 1.000%. Lalu kemudian di sini masih ada anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yaitu BRI Agro atau Agro begitu ya, yang juga ini karena digadang-gadangkan akan menjadi bank digital dan juga keikut begitu ya kenaikan dari Bank BRI Syariah ini juga ternyata harga sahamnya melesat tinggi. Di mana pada 3 Januari 2020 harga saham dari BRI Agro atau Agro ini hanya di Rp199 lalu di 4 Januari naik di 1.035 atau naik di kisaran
13%. Bahkan saat ini saham agro sudah berada di level Rp1.500 per satu unit sahamnya. Jadi berikut ini adalah berapa gairahnya pasar modal kita di awal tahun 2021 ini, walaupun kita ketahui tadi memang indeks harga saham gabungan kita pada sesi 1 tadi ini sempat terprosok di zona merah dengan koreksi di 0,8 dan juga ditutup juga pada hari ini di koreksi 0,8, namun setelah rally yang cukup panjang. Nah, dengan January effect yang diprediksi terjadi pada bulan Januari nanti, mampukah IHSG mendekat level 6.500 hingga akhir bulan nanti? Kita nantikan bersama.